Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Devi Juliani, guru bidang studi sejarah di SMA Islam An-Nizam Medan. Hai, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu dan masih tetap semangat ya belajar dari rumahnya. Kita ketemu dalam mata pelajaran sejarah, pastinya kita akan membahas materi-materi sejarah yang menyenangkan. Nah, ketemu lagi dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 11. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita melafazkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini adalah organisasi pergerakan massa pendudukan Jepang. Nah, setelah minggu lalu ataupun di video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tirani matahari terbit ya. Nah, bagaimana Jepang mengatakan dirinya sebagai saudara tua dari Indonesia. Nah, seperti itu ya kan. Nah, di video pembelajaran hari ini kita lanjutkan dengan organisasi pergerakan yang ada pada masa pendudukan Jepang. Nah, oke. Jadi, selama masa pendudukan, Jepang berhasil membentuk berbagai organisasi yang umumnya melakukan perekrutan dari rakyat lokal. Nah, rakyat lokal di sini maksudnya adalah kita rakyat Indonesia ataupun pribumi, ya kan? Organisasi bentukan Jepang ini bertujuan untuk memperkuat kedudukannya di tanah jajahan dan posisinya di Asia dalam upaya memerangi sekutu. Jadi bisa kita katakan kalau pembentukan organisasi-organisasi yang anggotanya merupakan orang-orang rakyat lokal, ini sebuah trik ya kan daripada Jepang untuk bisa mendapatkan dukungan dan memperkuat kedudukannya di tanah jajahan, termasuk kita di Indonesia seperti itu. Nah, banyak organisasi pergerakan yang dibentuk pada zaman Jepang, sama seperti organisasi-organisasi pergerakan pada umumnya, yaitu organisasi yang bersifat semi-militer dan militer. Jadi, nah, di sini nanti akan kita bahas tentang perkembangan organisasi-organisasi pergerakan yang ada di zaman pendudukan Jepang tersebut. Oke, langsung saja ya. Organisasi-organisasi pergerakan yang ada pada masa pendudukan Jepang. Nah, organisasi-organisasi yang dibentuk pada masa pendudukan Jepang ini terbagi menjadi 3, yaitu organisasi yang bersifat sosial, kemasyarakatan, kemudian organisasi-organisasi semi-militer, lalu yang ketiga, organisasi-organisasi militer. Nah, sebenarnya sama saja, tetapi di sini berdasarkan pengelompokannya saja yang berbeda. Jadi ada yang fokusnya dia sosial kemasyarakatan. Nah, kemudian ada yang fokusnya itu semi-militer. Nah, kemudian ada organisasi yang memang dia fokusnya kepada bidang militer. Langsung saja kita masuk kepada bagian A, yaitu organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan. Nah, ada beberapa organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan, di mana yang pertama ada yang namanya Gerakan 3A. Nah, Gerakan 3A. Jadi, perkumpulan ini ataupun Gerakan 3A ini dibentuk pada tanggal 29 Maret 1942. Sesuai dengan namanya, perkumpulan ini memiliki 3 semboyan. Nah, mungkin ini tidak asing lagi di telinga kita ya kan, 3 semboyan daripada Gerakan 3A. Yaitu apa? Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Nah, gambarnya sudah ada pada slide PowerPoint ya kan yang tertera. Jadi, sebagai pimpinan Gerakan 3A, bagian propaganda Jepang atau Seidenbu telah menunjuk bekas tokoh Parindra Jawa Barat yakni Mr. Syamsuddin sebagai ketua dengan dibantu beberapa tokoh lain seperti ada K. Sultan Pamuntjak dan Muhammad Saleh. Nah, masih dari Gerakan 3A. Ternyata sekalipun dengan berbagai upaya, Gerakan 3A ini kurang mendapat simpati dari rakyat. Gerakan 3A hanya berumur beberapa bulan saja. Jepang menilai perhimpunan ini tidak efektif. Bulan Desember 1942, Gerakan 3A dinyatakan gagal. Maka bubarlah Gerakan 3A ini. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya Pusat Tenaga Rakyat ataupun disingkat dengan PUTRA, ya, Pusat Tenaga Rakyat. Sebagai ganti Gerakan 3A yang dibubarkan karena tidak efektif tadi, Jepang memprakarsai Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA. Nah, PUTRA ini dipimpin oleh tokoh nasional yang kerap dijuluki 4 serangkai. Hayo, siapa saja kah 4 serangkai itu? Nah, 4 tokoh 4 serangkai. Sudah tidak asing lagi ya kan?
Nah, tokoh 4 serangkai tersebut ada Insinyur Soekarno, Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, kemudian Muhammad Hatta, Wakil Presiden pertama kita, dan Kiai Haji Mas Mansur. Nah, keempat tokoh inilah ataupun keempat orang inilah yang memimpin pusat tenaga rakyat ini tadi. Oke, ingat ya, tokoh 4 serangkai. Selanjutnya kita next. Nah, dengan restu Jepang, Putra pun didirikan pada 16 April 1943. Tujuan Putra adalah membangun dan menghidupkan kembali hal-hal yang dihancurkan Belanda. Menurut Jepang, Putra bertugas untuk memusatkan segala potensi rakyat guna membantu Jepang dalam perang. Selain tugas propaganda, Putra juga bertugas memperbaiki bidang sosial ekonomi. Ada pimpinan pusat dan pimpinan daerah yang dibagi sesuai tingkatannya, yakni ada Shu, Ken, dan juga Gun. Nah, gerakan ini ternyata tidak dibiayai dari pemerintah Jepang. Walaupun demikian, para pemimpin bangsa diperbolehkan untuk menggunakan fasilitas Jepang seperti apa? Seperti koran, kemudian radio juga gitu. Nah, dengan cara ini, para pemimpin dapat berkomunikasi dengan leluasa kepada rakyat. Pada akhirnya, gerakan ini ternyata berhasil mempersiapkan mental masyarakat untuk menyambut kemerdekaan 2 tahun kemudian. Jepang menyadari Putra lebih banyak menguntungkan bagi pergerakan nasional dibanding kepentingan Jepang itu sendiri. Maka, pada 1945, Jepang membubarkan Putra ini. Karena dianggap lebih menguntungkan kepada kita, ya kan, kepada pergerakan nasional daripada kepentingan Jepang itu sendiri. Nah, akhirnya Putra pun dibubarkan oleh Jepang pada 1944. Kemudian ada yang namanya Masyumi. Nah, Masyumi ini didirikan pada November 1943. Ketua pengurus besarnya yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nah, jadi pengurus-pengurus daripada Masyumi ini ternyata merupakan ada perwakilan-perwakilan dari seperti Muhammadiyah, kemudian ada perwakilan dari NU. Nah, ternyata kedudukan ataupun kedudukan Jepang di Indonesia itu jauh berbeda dengan Belanda. Dimana kalau Belanda itu anti-Islam, ya kan? Nah, berbeda dengan Jepang ini. Nah, Jepang malah berusaha untuk menarik simpati rakyat dengan meleluasakan organisasi-organisasi ataupun perkumpulan-perkumpulan yang berbasis keagamaan Islam. Contohnya saja Masyumi ini. Nah, jadi kita kembali kepada Masyumi. Wakil dari Muhammadiyah itu ada Kiai Haji Mas Mansur, kemudian Kiai Haji Farid Ma'ruf, Kiai Haji Mukti, Kiai Haji Wahid Hashim, dan Kartosudarmo. Sementara wakil Masyumi dari Nahdlatul Ulama itu ada Kiai Haji Nakrowi, kemudian ada Zainul Arifin, dan Kiai Haji Mukhtar. Oke. Masyumi berkembang dengan cepat karena di setiap kekaresidenan ada cabangnya. Tugas Masyumi diantaranya meningkatkan hasil bumi dan mengumpulkan dana. Masyumi jadi wadah bertukar pikiran antara tokoh-tokoh Islam sekaligus menjadi tempat penampungan keluh kesah rakyat. Masyumi juga berani menolak budaya Jepang yang ternyata tidak sesuai dengan ajaran Islam. Nah, budaya Jepang yang tidak sesuai dengan ajaran Islam itu apa? Nah, salah satunya yaitu seikere. Tahu apa itu seikere? Nah, jadi seikere adalah salah satu budaya Jepang di mana seikere ini adalah posisi membungkuk 90 derajat ke arah Tokyo. Nah, kemudian ayah Buya Hamka berpendapat ataupun mengatakan gitu ya kan, ayah Buya Hamka ini adalah Abdul Karim Amrullah. Dia menolak sebab umat Islam hanya melakukan posisi itu ketika ruku saat sholat menghadap kiblat. Nah, itu jadi makanya bertentangan ya kan. Dalam budaya Jepang ini yang dinamakan seikere, kita wajib membungkuk 90 derajat. 90 derajat itu kan sama dengan gerakan ruku pada sholat ya. Itu harus ke arah Tokyo. Sementara kita melakukannya pada saat sholat dan itu menghadap ke kiblat, bukan menghadap ke Tokyo, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, kita masuk kepada organisasi yang keempat yaitu Jawa Hokokai. Jadi pada 1944 ya, satu tahun sebelum kita merdeka, Jepang mulai terhimpit dalam perang melawan negara-negara barat. Sebagai pengganti gerakan 3A dan Putra, ya tadi ya, gerakan 3A
dinilai gagal, kemudian Putra dinilai lebih menguntungkan pergerakan nasionalis, ya kan, makanya bubar. Kemudian Jepang membentuk Jawa Hokokai ini. Berbeda dengan Putra yang digerakkan oleh tokoh pergerakan nasional, tadi ada 4 serangkai, Jawa Hokokai benar-benar organisasi resmi pemerintahan. Nah, jadi benar-benar dianya didirikan ataupun pengurusnya itu dari pemerintahan. Nah, pemimpin pusat Gunseikan itu dipegang oleh orang Jepang, ya. Pemimpin daerah dari daerah Shu dipimpin Shuko-chan. Nah, di desa itu dipimpin oleh Kucho, hingga tingkat rukun tetangga ada dipimpin oleh Gumi. Nah, itu semua dipegang oleh orang Jepang gitu ya. Pemerintahan Jepang. Nah, Soekarno dan Hashim Asy'ari hanya berperan sebagai penasihat. Nah, kita lihat program-program dari Jawa Hokokai. Ada sedikitnya 3 program Jawa Hokokai. Yang pertama, melaksanakan segala tindakan dengan nyata dan ikhlas demi pemerintah Jepang. Lalu yang kedua, memimpin rakyat untuk mengembangkan tenaganya berdasarkan semangat persaudaraan. Dan yang ketiga, memperkokoh pembelaan tanah air. Nah, Jawa Hokokai terdiri dari, ada yang namanya Hokokai, itu himpunan kebaktian sesuai dengan bidang profesi ya. Ada Kyoiku Hokokai, yaitu kebaktian para pendidik guru-guru. Kemudian ada Izi Hokokai, wadah kebaktian para dokter. Nah ya, ini sekilas tentang Jawa Hokokai. Kemudian kita masuk kepada organisasi-organisasi semi militer. Kalau yang 4 tadi itu organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan, ya kan? Ini kita masuk organisasi-organisasi semi militernya. Nah, organisasi semi militer yang pertama itu ada Seinendan. Seinendan ini kalau kita bahasakan ke dalam bahasa Indonesia adalah Barisan Pemuda. Nah, Seinendan atau Barisan Pemuda dibentuk untuk melatih dan mendidik pemuda agar mampu menjaga dan mempertahankan tanah air secara mandiri. Tujuan terselubung daripada Seinendan, jadi selain tujuan yang tadi ya kan untuk menjaga dan mempertahankan tanah air, ternyata ada tujuan terselubungnya dari Seinendan ini, yaitu agar Jepang mempunyai kekuatan cadangan untuk menghadapi sekutu dalam Perang Pasifik. Jadi ibarat kata itu kayak akal-akalan Jepang aja gitu membentuk Seinendan ini. Nah toh nanti mereka yang dilatih itu untuk membantu Jepang dalam menghadapi Perang Pasifik melawan sekutu pada masa itu ya. Nah, Seinendan ini dibentuk mulai pada 9 Maret 1943, di mana jumlah anggota Seinendan tercatat mencapai 3.500 orang dan kemudian berkembang hingga berjumlah 500.000 orang pada akhir pemerintahan Jepang di Indonesia. Dalam melakukan perekrutannya, Seinendan beranggotakan para pemuda yang berumur dari 14 sampai 22 tahun. Nah, jadi para pemuda-pemuda yang memang masih remaja menuju dewasa, ya kan? Nah, kemudian yang kedua, organisasi semi militernya itu ada Keibodan. Keibodan ini barisan pembantu polisi. Nah, Keibodan merupakan barisan pembantu polisi yang dibentuk tanggal 29 April 1943. Dengan tujuan utamanya adalah membantu tugas kepolisian Jepang di Indonesia. Misalnya nih, mengatur lalu lintas, kemudian untuk pengamanan desa gitu. Dalam melakukan perekrutannya, Keibodan berasal dari para pemuda Indonesia berusia 23 sampai 25 tahun. Nah, dengan syarat utama menjadi anggota Keibodan adalah sehat secara fisik dan berkepribadian baik. Kalau tadi kita lihat Seinendan itu dianya masih ada usia remaja ya kan, dari 14 sampai 22 tahun. Kalau Keibodan ini lebih kepada usia yang memang benar-benar dewasa, karena memang tugasnya adalah membantu tugas kepolisian Jepang seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga ada Shui Shintai. Nah, Shui Shintai ini adalah barisan pelopor. Organisasi ini dibentuk tanggal 14 September 1944 dan diresmikan tanggal 25 September 1944. Tujuannya untuk meningkatkan kesiapsiagaan rakyat. Tokoh yang menjadi anggota Shui Shintai adalah Bung Karno, Otto Iskandar Dinata, dan R.P. Suroso. Nah, barisan pelopor, ya kan? Kemudian kita masuk kepada organisasi-organisasi militer.
Nah, organisasi-organisasi militer ini ada dua. Yang pertama yaitu Heiho. Nah, Heiho ini adalah pembantu prajurit Jepang. Heiho merupakan organisasi bentukan Jepang yang beranggotakan prajurit Indonesia untuk memperkuat pertahanan militer di Angkatan Udara, Laut, dan Kepolisian. Heiho bukan hanya ditugaskan di Indonesia, tetapi juga di seluruh daerah pendudukan Jepang seperti di Burma, Vietnam, Singapura, dan Malaya. Utama dalam kegiatannya adalah membangun pertahanan, menjaga kamp pertahanan, membantu tentara Jepang dalam peperangan. Nah, namanya saja sudah organisasi-organisasi militer gitu ya kan, pasti berhubungan dengan pertahanan dan keamanan negara. Seperti itu. Nah, masih tentang Heiho, sebagai paramiliter, Heiho jauh lebih terlatih di medan perang dibanding organisasi-organisasi lainnya, seperti yang organisasi sosial kemasyarakatan tadi ataupun organisasi-organisasi semi-militer tadi. Nah, jumlah anggota Heiho sejak berdiri hingga akhir masa kependudukan Jepang di Indonesia mencapai lebih dari 42.000 orang. Wow, banyak ya kan? Nah, dalam perekrutannya juga memiliki syarat yang ketat, di antaranya berusia antara 18 sampai 25 tahun, sehat jasmani dan rohani, berkelakuan dan berkepribadian baik, berpendidikan minimal sekolah dasar atau sekolah rakyat pada masa itu namanya. Jadi kalau kita lihat organisasi-organisasi kepemudaan ini gitu ya kan, itu merupakan organisasi-organisasi yang memang anggotanya direkrut itu usia remaja sampai dewasa. Nah, usia produktif kalau kita katakan, gitu ya kan. Nah, kemudian organisasi militer yang kedua adalah PETA. Nah, PETA atau singkatan dari Pembela Tanah Air merupakan organisasi bentukan Jepang untuk memperkuat Heiho pada 3 Oktober 1943. Nah, ini atas usulan daripada Gatot Mangkupraja kepada Letnan Jenderal Kumakichi Harada. Nah, Jenderal Kumakichi Harada ini adalah orang berkebangsaan Jepang. Pendudukan PETA didasarkan pada peraturan pemerintah Jepang yaitu Osamu Seinendan nomor 44, di mana dalam melakukan perekrutannya berasal dari berbagai kalangan masyarakat hingga mencapai lebih dari 37.000 orang dari Pulau Jawa dan lebih dari 20.000 dari Pulau Sumatera. Nah, kalau kita lihat ya kan dari tadi anggota-anggota daripada organisasi ini mencapai ribuan, bahkan tadi ada yang sampai 500.000 anggota gitu ya kan. Nah, jadi dan itu semua adalah para pemuda gitu, pemuda dengan usia produktif. Nah, berbeda dengan Heiho, anggota PETA diperbolehkan memiliki jabatan dalam kemiliteran. Alhasil, PETA menghasilkan alumni yang kemudian menjadi pemimpin-pemimpin berkualitas dari Indonesia, terutama di bidang kemiliteran. Tokoh PETA yang terkenal dan membawa pengaruh besar di Indonesia diantaranya seperti ada Jenderal Sudirman, Jenderal Gatot Subroto, Supriyadi, dan Jenderal Ahmad Yani. Nah, ini adalah tokoh PETA yang membawa pengaruh besar akhirnya di Indonesia. Nah, baik. Ini adalah materi kita pada hari ini ya, tentang organisasi pergerakan pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, tadi sudah kesimpulannya, kita tarik kesimpulan dari video pembelajaran pada hari ini, yaitu organisasi-organisasi yang ada pada masa pendudukan Jepang itu terbagi menjadi 3, ya, dikelompokkan menjadi 3. Ada organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan, kemudian ada organisasi semi militer, dan yang ketiga yaitu organisasi militer. Nah, di mana kalau organisasi sosial kemasyarakatan tadi itu ada 4. Nah, yang pertama ada Gerakan 3A, kemudian Pusat Tenaga Rakyat, atau yang disingkat dengan Putra, kemudian ada Masyumi. Nah, setelah itu yang terakhir ada Jawa Hokokai. Nah, kemudian yang organisasi yang dikelompokkan kedua, kelompok organisasi kedua yaitu organisasi semi militer. Ada Seinendan, kemudian ada Keibodan, ada Shuishintai, ya, yang Shuishintai ini barisan pelopor. Nah, setelah itu organisasi militer. Nah, kalau organisasi militer ini hanya ada 2, yaitu Heiho, pembantu prajurit Jepang, dan juga ada PETA, pembela tanah air. Nah, baik, ini adalah materi singkat kita pada pertemuan kali ini ataupun pada video pembelajaran kali ini. Semoga paham dan semoga bermanfaat.
Kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu pada video-video pembelajaran selanjutnya. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam Aniza Medan, unggul, cerdas, islami. Wassalamualaikum.